Oma. Oma bisa jalan. Masuk Oma. Selamat datang Bu Susi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah keluar pasti pernah dengar ya, Kumon. Nah, ini beliau adalah pemilik Kumon se-Indonesia ya. Nah, ini adalah Bu Susi dan juga Prof. Hermanto. Silakan Pak, akan duduk di sini kan. Nah, jadi Bunda ini dulu pernah ikut Kumon ya Bapak Ibu ya, pernah ikut Kumon bertahun-tahun dan beliaulah Bu Susi inilah yang menjadi pemiliknya ya Pak. Silakan Prof, di dalam saja Prof. Di sini Prof. Di sini boleh, di sini boleh. Ya, terima kasih atas pengakuannya juga. Buniko gimana ya tadi ya? Di sini adalah video yang telah kami rekam sejak Oma berulang tahun umur 79 ya. Mana direkam sejak ya, banyak orang ya, tapi tidak apa-apa, kita yang akan menjadi MC adalah ya kami dua orang yang bernasib baik karena kami tidak pernah kita ya. Jadi ini MC-nya, MC yang tidak bukan MC itu katalisator. Berarti katalisator itu supaya acara berjalan dengan lancar ya. Nanti kita akan memperkenalkan diri ya, dua MC yang tidak dibayar. Tapi nanti saya minta rekening kepada Bila ya untuk membayarkan secara institusi. Jadi ini adalah 6 tahun mulai umur 79 sampai 80 tahun. Di rumah ya. Sudah ada di situ tidak ya? Nah, kalau Bapak Ibu melihat bahwa di sana MC-nya ya itu saja ya. Mungkin Bapak Ibu kenal siapa di sana, mungkin tidak asing ya dengan MC yang ada di sana. Silakan Bapak. Selamat datang Bu Rike dan juga Kak William ya. Juga Pendeta Adit, Mbak Tirta dan juga Boy Nata. Waduh, Boy Nata, katanya punya cita-cita nih. Ya. Nah, ini Boy Nata ya, punya cita-cita sendiri. Selamat datang Bu Pinkan, Bu Lastian. Ya. Nah, kalau ini adalah rekan kerja saya ya, kita hadapan. Ayo Mbak Nika, silakan Mbak Nika. Selamat datang Bu Pinkan dan Bu Lastian. Nah, kalau Bu Pinkan ini pimpinan saya Bapak Ibu ya. Nah, Bu Lastian itu adalah pembina saya.
keluarga, dan sahabat yang kami kasihi di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang tidak pernah habis. Terima kasih untuk doa-doa yang tidak pernah berhenti. Terima kasih untuk hidup yang menjadi kesaksian nyata bagi kami semua. Doa kami, kiranya di usia yang ke-81 ini, Tuhan terus memberikan kesehatan dan sejahtera dan sukacita yang mulia. Kiranya Oma tetap menjadi alat Tuhan, menjadi terang dan terus berjuang di dalam hidup. Akhir kata, mari kita terus merayakan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Karena Tuhan yang sama, yang setia di masa lalu, adalah Tuhan yang akan terus setia di masa depan. Selamat ulang tahun Oma tercinta, Mama tercinta, kami semua mengasihi Oma, Mama. Sebagai penutup, kami juga mau mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, pelayanan, maupun selama berlangsungnya acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Acara selanjutnya adalah Khotbah oleh Pendeta Supriyatna. untuk Pendeta Supriyatna, silahkan. Untuk Pendeta Supriyatno, silahkan menempatkan diri. Saudara-saudara, bacaan sebenarnya dari Mazmur 92 sampai dari ayat 1 sampai 16. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada Mazmur ini, yang dibaca hanya ayat 15. Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar. Saudara-saudara terkasih, ulang tahun ke-81 bukan sekedar angka, melainkan manifestasi suatu kesaksian hidup. Kesaksian tentang perjalanan panjang, dan di dalamnya terkandung kisah dan fakta yang kaya tentang kesetiaan, perjuangan, pengorbanan, dan juga tentang tangan Tuhan yang tidak pernah melepas. Saya tahu sedikit karena mantan mahasiswa, bagaimana Ibu Tris selalu dengan motor bebek Honda C70 lalu datang ke kampus, lalu juga kalau Ibu Mila atau Mbak Ira, dua-duanya ganti-ganti. Ibu Mila dari Ibu Ira, dari para menantu, dan juga cucu. Jika saya melihat ke belakang saudara-saudara tentang sosoknya sebagai dosen, akan muncul tanya, berapa mahasiswa yang pernah duduk di kelas? Ibu ingat? Pasti tidak ingat. Tahu? Ini saya buka bocoran ya, mahasiswa teologi ya. Kalau Ibu Tris sudah berada di depan, para mahasiswa berlomba duduk di paling depan. Tahu artinya ya, karena dalam bahasa yang eksplisit, karena Ibu Tris adalah dosen yang cantik, sangat super, yang sangat ramah, dan sangat welcome, dan pintar memasak setahu saya, karena kami pernah diundang ke rumahnya makan siang. Yang pintar masak saya, Pak Pendeta.
Jadi sudah sekian banyak mahasiswa yang pernah mengecap sosoknya sebagai pendidik. Tapi juga kita bertanya, berapa banyak pikiran yang dibentuk oleh beliau? Bahkan berapa banyak hidup yang disentuh yang mungkin tanpa disadari. Mazmur 92 di tengah selebrasi malam ini mengingatkan Anda dan saya bahwa hidup orang percaya sejak awal sampai kini adalah perjalanan yang ditopang oleh kesetiaan. Pemazmur bersaksi bahwa Tuhan itu adil dan setia. Meskipun kehidupan tidak selalu mudah dipahami, tetapi pada akhirnya kebenaran dan keadilan dinampakkan dalam kehidupan hidup secara personal. Hal yang patut kita amini saudara-saudara dengan sepenuh hati adalah orang benar tidak hidup sia-sia. Mereka laksana yang ditanam di hadirat Tuhan terus tumbuh, terus hidup, dan terus berbuah. Seperti yang diutarakan oleh Mazmur pada ayat 13 dan 14. Dan karena itulah, ketika menginjak usia memasuki ke-81 seperti ini, mencuat dalam pertanyaan saya yang sangat manusiawi setelah diskusi dengan Ibu Desi. Kira-kira renungannya apa? Muncullah, mana taruh judulnya What Next? Kalau itu setuju ya Bu, What Next? Apalagi Tuhan, karena ini udah 81 tahun. Dan apalagi di tengah-tengah, kalau disebut sisa hidup kan gak enak ya. Makanya saya tulis pakai bahasa Inggris aja, the rest of life gitu lah. Apalagi 81 tahun, apakah masih punya prospek tentang kehidupan ke depan? Saya mencatat ada 3 hal yang perlu direnungkan. Pertama, what next bukan tentang berhenti, melainkan tentang bentuk baru yang tetap lahir. Bukan mustahil ada orang yang berpikir ketika usia bertambah, peran berkurang. Setuju Ibu Bapak? Ini kayaknya refleksi personal dari pendeta aktif ke emeritus, saudara. Wah, tiap hari yang sekarang masih pendeta kan, pagi-pagi udah buat ini, buat itu, penuh dengan agenda aktivitas. Ini pengalaman pribadi saya. Setelah jadi emeritus, ada yang meninggal, tenang aja, saudara-saudara. Nanti ada yang ngurusin. Sekarang lebih banyak diam barangkali. Seolah-olah hidup itu mulai mengecil. Tanda kutip. Tetapi kalau kita menempatkan firman Tuhan sebagai referensi, firman Tuhan berkata lain. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tentu saja menjadi lebih berarti dalam kehidupan. Dalam artikulasi Mazmur 92, orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan masih bertunas dan berbuah, sekaligus tetap segar serta bugar, kata ayat 15. Kondisi ini bukan semata-mata
karena usaha dan kekuatannya sendiri, tetapi karena ia ditanam di dalam Tuhan. Saudara-saudara, seorang ibu di usia 81 tahun tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Ini sosoknya menjadi tempat berteduh, menjadi sumber hikmat, menjadi saksi hidup bahwa Tuhan itu benar dan setia. Jadi, yakinlah tentang waktu yang panjang itu, Ibu Tri sudah menjadi berkat dalam hidupnya. Jadi kita sadar, saudara-saudara, what next adalah menjadi berkat. Dan itu bukan sekedar karena aktivitas, melainkan karena siapa kita di dalam Tuhan. Tempat kita di dalam Tuhan itulah yang memungkinkan kita bisa berbuat dalam kehidupan menjadi berkat. What next yang ketiga adalah what next adalah berjalan bersama Tuhan hingga akhir. Pertanyaan what next pada akhirnya bukan soal apa yang kita lakukan, tetapi dengan siapa kita berjalan. Mazmur ini tidak berkata mereka kuat bukan karena dirinya sendiri, tapi iman yang berbicara. Topangan utama Ibu Tris adalah karena berada di dalam Tuhan. Ibu boleh menyebutkan sejak tahun berapa? Sejak mencari Tuhan sampai mengenal. diberi kemampuan untuk mengasihinya, diberi kemampuan untuk mengasihinya. Kita masih belajar sampai sekarang. Sampai sekarang Selama belum pernah jeda dan tidak akan pernah jeda. Jadi itu kekuatannya sejak kecil, pencariannya ternyata Tuhan. Ibu Bapak, ada sesuatu ketika kata mencari, saya ingat lagu Bimbo. Saya senang sekali lagu itu. Tapi ada sayangnya yang agak, kadang-kadang dalam hati saya agak kurang setuju kali ya. Bimbo itu mengatakan, aku dekat, kau dekat. Aku jauh, Tuhan jauh. Saya merasa tidak begitu. Aku menjauh, Tuhan itu yang mencari. Aku dekat, Tuhan makin dekat. Jadi pencarian ibu itu sungguh-sungguh dirangkul oleh Tuhan. Jadi ini pengalaman iman yang tumbuh bukan ujuk-ujuk, tetapi keberakaran yang sudah dilewati sepanjang perjalanan hidup Kristus. Di usia 81 tahun ini, Tuhan senantiasa menyatakan bahwa hidup orang benar menjadi kesaksian. Di pundak orang benar ada tugas-tugas sekaligus untuk memberitakan Tuhan itu benar, Tuhan itu setia, dan tidak pernah salah dalam jalannya. Di usia 81 tahun ini, Tuhan menjadi batu hidup Ibu Tris, menjadi gunung batu hidup Ibu Tris, sehingga yang paling berharga bukan saja pencapaian dunia,
kata Ibu Mila tadi, melainkan justru kedekatan Allah sebagai gunung batu yang tidak pernah goyah dalam hidup Tris. Sehingga urusan utama Ibu Tris tidak lagi berhenti pada menghitung seberapa banyak yang tidak sekuat Oma, ya saya tidak sekuat Mama, ya saya sudah mengalami kelemahan tubuh, dengkul saya sudah pada kreat-kreat, tapi Oma masih kuat ya. Jadi saya sebelum saya tidur, Oma juga tidak mau tidur. Jadi Oma ini adalah role model yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya, dan apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta mengingatkan bahwa semua itu bisa hanya karena kuasa dan kekuatan yang Tuhan berikan sendiri kepada Oma, karena Oma mempunyai hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, kita selanjutnya akan Biobilen ya Kak ya? Iya, Biobilen. Setelah Biobilen nanti Pak Chandra akan menutup dengan doa syafaat ya. Bapak Ibu untuk berdiri, kita menyanyi bersama-sama, kira-kira Happy Birthday gitu ya. 3, 2, 1. Happy Birthday Oma, Happy Birthday Oma, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday Oma. 3, 2, 1, tiup lilinnya. 3, 2, 1. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Nah, sekarang Oma dipersilakan untuk mikuwis dulu. Setelah itu baru tiup lilinnya Oma. Mikuwis itu sambil bermah. Mikuwis itu bukan doa syafaat ya Mas. Saya takut sampai besok pagi ya. Oke. Nah sekarang, kalau kamu di TC biasanya di situ Teachers College ya, kalau ulang tahun bukan tiup lilin tapi kipas lilinnya, gitu. Saya sama Pak Chandra bisa memegang lilin ini langsung. Tapi sekarang Oma, jangan dipegang Oma untuk kipas. Undang, kamu kan orang tahu. Nanti jangan, nanti saya di diskon ulang tahun saya sekarang. Saya kan bisa November Oma. Kalau saya tiup lilin, saya nanti November ulang tahunnya jadi 1 Mei. Nah, yuk, Oma, sambil kita bilang ya, kipas lilinnya 3, 2, 1. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ayo, Oma. Baik piring, baik piring. Loh, ada sini. Loh, jangan pakai tisu. Ayo, enggak apa-apa. Kuat kok Oma ya. Apa perlu bantuan Oma? Apa ditiup aja? Selamat ulang tahun Oma, 3, 2, 1. Selamat ulang tahun Oma. Sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kepada Oma mau memberikan beberapa potong kue ya kepada sarapan. Kepada siapa saja ya? Kepada siapa dulu Oma? Kepada Mila. Mila mana ya Mila? Mil. Oh, kamu itu nanti kakak saya. Saya dulu saya kira. Setelah itu kepada Setelah itu Aditya. Setelah itu Setelah itu Mas Hari. Mas Hadi mana ya, Mas? Nah, ini adalah suami saya ya. Nah, setelah itu adalah Devi Bunga. dan diakhiri Tante Yayu. adikku. Oma ini adalah merupakan figur role model saya sebenarnya Bapak Ibu ya, role model saya. Jadi kalau saya bisa
sampai menjadi seorang guru besar ya, itu karena saya banyak belajar dari Oma. Oma yang selalu mendidik saya untuk bukan mengejar materi, tapi mengejar ilmu pengetahuan. Dan saya teringat sekali ketika saya lulus S1, lalu Oma tidak memperkenalkan saya bekerja, tapi saya harus S2 dulu. Setelah lulus S2 juga Oma menyuruh saya untuk S3. Nah, itu adalah bekal yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Oma kepada saya. Jadi saya selalu dituntut oleh Oma untuk mengejar ilmu pengetahuan, karena saya menyadari sepenuhnya hikmat akal budi yang Allah berikan itu ya, pertama adalah ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua adalah kesan saya. Jadi saya terima kasih Mah ya, kalau Mama selalu mengatakan saya seorang guru besar, itu adalah sebenarnya hasil karya dari Mama itu sendiri ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Oma, kepada Mama, karena bisa sampai membimbing, menemani saya hingga sampai saat ini. Itu sebahagiannya berkat doa, berkat dorongan, berkat penghiburan, berkat sukacita. Dan Oma mempunyai mulut seorang gembala, Bapak Ibu ya. Jadi selalu membesarkan hati saya. Jadi saya tidak pernah kecil hati, karena Oma selalu mengatakan pasti bisa. Karena apa? Bukan semata diri kita, tapi adalah Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan hikmat dan pengetahuan adalah Tuhan. Jadi kita tinggal menjalaninya saja. Nah, itu yang pertama saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua adalah kesan yang sangat luar biasa saya terhadap Oma adalah bagaimana Oma sampai duduk sini, Mas. Oma mau duduk sini. Mau duduk sini? Ya, bisa duduk sini. Nah, yang kedua adalah Oma adalah pribadi yang sangat kuat, ya, kuat, tabah dan gigih. Jadi saya belum pernah mendengarkan Oma mengeluh. Ya, Oma tidak pernah mengeluh. Bahkan Oma itu selalu positif thinking ya. Oma tidak pernah mengeluh, Oma selalu kuat. Bahkan yang bisa membuat saya selalu oleh pimpinan saya dikatakan jangan begadang. Jadi sebetulnya yang membuat saya begadang, Mama belum tidur. Kalau Mama belum tidur, saya sungkan untuk tidur, Bapak Ibu. Karena Oma masih baca. Kadang-kadang Oma itu pengen teknologi canggih, Mama main Duolingo. Jadi saya kan nggak mau kalah. Pada Duolingo itu kan untuk anak SMA, untuk S1, tapi Oma bahasa Inggris itu rendah hati untuk mau belajar itu. Jadi kalau Mama aja belajar, mana mungkin saya tidur. Itulah yang membuat saya selalu bersemangat. Selama Oma masih melek ya, masih membuka mata, itu saya belum tidur, itu saya tidak akan tidur. Nah, ini tambahan biaya, ini kan tim fasilitas. Nah, kemudian Oma itu penolong, ya, Mama itu penolong. Jadi mesti dia sebelum tidur, ya, tapi tidak akan tidur kalau kita belum tidur. Oma pasti akan gini, kue butuh apa ya nak? Gitu. Kamu butuh apa? Kue butuh apa nak? Kue tak cukup ke apa? Kamu saya ambilkan apa? Kue tak gawe ke apa? Kue kamu mau cobakan apa? Saya sampai malu pada diri saya sendiri. Saya pernah suatu saat Oma itu ke kamar mandi terus lupa anduk gitu ya. Terus Mas jebok ke, dia aku jebok ke anduk, dia aku jebok ke daster gitu. Aku ambilkan anduk, ambilkan daster. Terus aku mengeluh, Mama ini apa sih? Nah, terus akhirnya aku ingat, ya ampun, betapa malunya aku yang lebih muda dari Mama. Ya kira-kira related dengan apa yang disampaikan ibu dan anak aku sering mengatakan begitu. Semangat. Dan terus terang saya sering dimarahi itu kalau berkata-kata itu jangan keras-keras. Mama itu dulu lemah lembut. Terus aku bilang, loh, harusnya kamu bersyukur kalau Oma masih ini kok orang mati keras ya. Oh, biasanya mungkin bisa enak gitu Mas. Oh iya ya. Mas adjust ya. Aku kalau suaranya keras itu harusnya kan bersyukur. Apakah aku harus ambil minum? Padahal seperti dikatakan aku nggak pernah minta tolong. Memang benar. Dan apabila semangat itu adalah dari Tuhan, dari mana? Bukan dari saya. Bahkan hampir sakit pun aku tidak pernah dalam nama Tuhan Yesus ya. Lalu aku ini lemah, aku tidak pamali. Jadi meskipun
sakit ini begini nih, aku ya nggak mengeluh lah. Wajar. Kenapa kok saya agak gak enak ini? Berhari-hari mungkin 2-3 bulan aku merenungkan ini. Kadangnya agak gak related ya, biasa gitu. Ini yang gak suka ini guliran, dia eksekutif linier. Terus apa? Aku kan proses oriented, ya. Semula ketika nulis renungan Oma itu aku nulisnya bergaya seperti apa itu? Sesuatu yang baik. Sebelum aku menderek Gusti, ya, itu saya selalu suka menyendiri, memandang orang itu adalah Tuhan. Tapi siapa Tuhan saat itu ya pokoknya mesti baik. Langit biru. Terus saya menyukai seni klasik, dari musik, menari, ya, nari. Terus semacam itu, buku, suka membaca. Kemarin saya membaca. Masih kecil sudah minta ke mama, boleh saya mama dulu. Ya tetap punya saudara ini, buku bareng. Tapi saya di situ merenung membaca, punya perpustakaan sendiri, kok biografi ya. Mengapa setelah lebih lanjut, memang saya menghargai orang-orang yang berintegritas. Saya suka sesuatu yang indah, seni, dan ternyata hati saya didorong untuk kekekalan. Aku mau sesuatu yang stabil. Jadi aku juga suka sampai sekarang lalu selebriti atau politik atau dulu pernah politik karena Golkar aku dulu. Terus terakhir, wah ceramah pakai pokoknya agak lupa. Selalu itu. Dan rahasia apa bagaimana mengajar saat itu sampai sekarang tak amati. Terus ketika aku mengetahui ketidakbaikan, kalau akhirnya saya lepas, saya tidak pernah sampai sekarang pun saya tidak melihat politik, tapi cuma dengar dari anak-anak ini itu apa itu ya, berita-berita yang aneh-aneh itu. Itulah dunia. Maka saya pernah kok bisa gitu loh, kasihan banget. Terus ini jangan overthinking mah. Oh aku jelas mikir, kasihan. Masa kok orang tidak tahu diri, kok bisa seperti itu ya? Kok bisa curang itu? Evaluasi Pak. Kata yang tepat adalah semuanya dilihat yang bukan koreksi, bukan review itu kan kalau mereview ini dan Pak Reinhardt mereview apa itu ya artikel saya. Mas begitulah. Nah saya kira harus hentikan ya, kalau tidak nanti panjang nanti aku jadi terlalu semangat lalu menyanyikan puji-pujian tidak ada yang lebih indah. Apakah Mama mau menyanyi sekarang? Silakan Oma. Ya silakan Oma menyanyi untuk menutup dua patah kata Mama ini. Minum dulu ya Nak ya. Tapi kenapa saya cuma untuk mengambilkan sesuatu untuk Oma, yang Oma selalu nggak harus Mama nggak harus saya suruh selalu kamu butuh apa. Tapi kalau Oma butuh anduk sama itu ini mengakukan dosa ya Mas ya, jadi nggak maaf ya Mas ya, itu saya berat hati. Makanya itu saya berefleksi, aduh betapa Oma itu sangat luar biasa, padahal kan umurnya itu berbeda. Apalagi ya. Nah pesannya adalah apa? Oma terlalu semangat Bapak Ibu, Oma terlalu semangat. Nah karena Oma terlalu semangat, pesan saya Ma harus ingat umur, saya selalu begitu. Nah saya tidur jam 1, Oma tidur setengah 2, saya tidur jam 12, Oma tidur jam 1. Karena Oma bagian beberes, kalau belum semua katanya, kalau semua panglima aku belum masuk ke kamar, maka aku akan terus berjaga gitu katanya. Jadi ya jangan gitu juga Ma, karena kesehatan yang utama. Mungkin aku itu dulu Nak, sekarang kamu suruh dikasih kesan dan pesan. Apa kamu Nak? Silakan Nak. Aku ya, jadi mungkin kalau buat aku sendiri, Oma adalah sosok figur Oma yang selalu setia menemani aku belajar, bahkan dari SD sampai aku bisa
mungkin masuk ke dalam ranking kelas mungkin, tapi meski bukan bintang 3 atau dan lain sebagainya, tapi maksudnya termasuk yang lumayan itu juga karena Oma yang terus membimbing aku, menemani aku belajar dari SD, SMP, SMA. Tapi kamu nggak bermaksud buka rahasia kalau aku ngajarin kamu aku tertidur kan nggak kan? Waduh, gimana ya? Ya, jadi waktu itu saya sering kalau ngajarin dia sebelum makanya akhirnya diambil alih oleh Oma. Iya, Oma tuh sabar banget sama Bagus. aku, bisa nemenin aku belajar, bahkan sampai aku kuliah di kedokteran ini. Tahun pertama, tahun kedua, bahkan tahun ketiga sekarang aku berdiri, itu Oma tetap selalu setia menemani aku, dan bahkan Oma juga mau tetap belajar tentang interesting facts about kedokteran itu sendiri, untuk bagaimana tubuh kita bekerja, apa aja anatomi tubuh kita itu bagaimana, dan Oma itu masih benar-benar semangat banget, dan aku sangat respect dan menghormati Oma untuk itu, karena maksudnya aku nggak yakin mungkin aku di masa depan, maksudnya tua udah di umur Oma tuh maksudnya masih punya spiritnya tuh masih fire banget, tapi Oma di sini tuh benar-benar masih ya memiliki tingkat curiosity-nya itu sangat tinggi dan mau untuk belajar. Jadi di situ aku katakan Oma itu memiliki sifat yang rendah hati gitu. Jadi kayak meski Oma udah Doctor of Theology, Oma tetap mau belajar ilmu kedokteran gitu, itu yang aku jalani sekarang. Termasuk kepengen ini nggak baca dari bukumu sama mau ikut Zoom kamu kalau kuliah dia nggak? Oh iya, kadang kalau misalnya setiap Jumat kan UPH kuliahnya online. Jadi Oma suka nebeng itu di kamar aku, terus habis itu duduk di meja belajar aku, terus beliau suka mencatat itu ilmu-ilmunya gitu. Dan maksudnya Oma tuh belajar tuh bukan sekedar mendengarkan, melainkan Oma juga memiliki buku catatan yang besar gitu, di mana itu semua hasil dari mendengarkan kuliah kedokteranku dan juga video-video lecture yang aku pelajarin gitu. Jadi terima kasih Oma udah menjadi Oma yang Makasih Oma. Ya. Oh, Oma sekarang ingin ya silakan Oma. Oma sekarang mau memberikan sepatah dua kata maaf apa? Oh jangan disetor-setor. Ya. Oh Mama mau di sini ya. Ya. Oh dekat sini. Jangan disetor. Terima kasih kepada semua yang kasih di dalam Tuhan. Related dengan apa yang disampaikan ibu dan anak, aku sering mengatakan begitu. Semangat. Dan terus terang saya sering dimarahi Bu, bukan rahasia. Kalau berkata-kata itu jangan keras-keras. Mama itu dulu lemah lembut. Terus aku bilang, loh harusnya kamu bersyukur kalau Oma masih kok rapati keras. Itu sudah pol ya. Oh, biasanya mungkin bisa enak gitu Mas. Oh iya ya. You must adjust it. Aku kalau suaranya keras tuh kok harusnya kan bersyukur. Apakah aku harus Nino. Padahal seperti dikatakan aku nggak pernah minta tolong. Memang benar. Dan apabila semangat itu adalah dari Tuhan, dari mana? Bukan dari saya. Bahkan hampir sakit pun aku tidak pernah dalam nama Tuhan Yesus ya. Lalu aku ini lemah, aku enggak pamali. Jadi meskipun sakit ini berdirinya aku ya nggak mengeluh lah. Wajar. Kenapa kok saya agak nggak enak ini? Berhari-hari mungkin 2-3 bulan aku merenungkan ini. Kan ini agak nggak related yang biasa ini yang nggak suka ini Bu Ira, dia eksekutif linear. Terus apa? Aku kan proses oriented. Ya, semula ketika aku berseru dengan Oma,
itu aku nulisnya budaya seperti apa itu? Maaf mengalah, tidak memotong Mas, tapi mengalah saya mau mengatakan selamat datang Pak Dokter Peter, ya. Peter Ping, silahkan berdiri. Kami tadi ada perkenalan teman Pak Peter. Ini anak. Nah, ini jadi kalau keselio salah urat atau kesalahan hormon ya, silahkan ke klinik totok darah Peter Ping yang sangat terkenal, ya. Ya, hanya Pak. Ya. Sampai mana ya aku tadi? Ya. Oh suaranya. Oh nggak tentang suara. Kan harusnya bersyukur. Tidak mungkin kalau tidak diberi kekuatan daripada Tuhan. Ya biasanya aku nak memberi kuliah tuh enak kok. Tak pas ya sudah mau. Langsung di oh ya maaf. Ya itu kemudian tentang yang dikatakan oleh aku kita tadi karena sayang-sayangan macam-macam ini adik bunga bingung ini kesalahan istilah saking sayangnya itu aku jadi lupa ya. Oh, ya tentang belajar, ya belajar itu ya itu paringannya Tuhan ya. Tuhan Pak selalu memberikan dorongan ya. Aku tahu aku sangat menghargai sesuatu yang baik. Sebelum aku mendadak Gusti ya, itu saya selalu suka menyendiri, memandang ke langit itu ada Tuhan. Tapi siapa Tuhan saat itu ya pokoknya mesti baik di langit yang biru. Terus saya menyukai seni klasik, dari musik, menari, ya menari. Terus maka itu buku sudah suka membaca, kemarinnya membaca. Masih kecil sudah minta ke mama. Dulu yang saya sebelum mama dia tetap punya saudara ini buku bareng. Tapi saya di situ berenang membaca, punya perpustakaan diri, isinya kok biografi ya. Mengapa setelah lebih lanjut, memang saya menghargai orang-orang yang berintegritas. Saya suka sesuatu yang indah, seni, dan ternyata hati saya didorong untuk kekekalan. Aku mau sesuatu yang stabil. Jadi aku tidak suka sampai sekarang lalu selebriti atau politik atau dulu pernah politik karena Golkar aku dulu terus rame ceramah pakai selalu itu dan rahasia apa bagaimana mengajar saat itu sampai sekarang tak amati. Terus ketika aku mengetahui ketidakbaikan kalau aku akhirnya saya lepas, saya tidak pernah sampai sekarang pun saya tidak melihat politik, tapi cuma dengar dari anak-anak ini itu apa itu ya berita-berita yang aneh-aneh itu itulah dunia. Maka saya pernah aduh kok bisa gitu ya kasihan banget itu jangan overthinking mah. Oh aku jelas mikir kasihan masa kok orang tidak tahu diri kok bisa seperti itu ya, kok bisa curang gitu. Ya itu perlu didoakan, perlu didoa. Ini tidak baru saya menulis turunan tentang doa itu. Dan benar seperti Bapak Pendeta tadi mengingatkan, sekarang kerinduan saya adalah dekat, semakin dekat, semakin mengerti. Tolong aku Tuhan, kemarin aku tolong Tuhan supaya aku mampu melakukan kebaikan gitu. Aku begitu melakukan kebaikan karena mungkin aku kurang menyenangkan karena saya terlalu katanya Pak Adil itu terlalu apa ya Pak Adil tadi sempat presisi semuanya dievaluasi bukan dievaluasi Pak. Kata yang tepat adalah
semuanya dilihat yang bukan koreksi, bukan review itu kan kalau mereview ini dan Pak Rinhan mereview apa itu Dengar saya. Begitulah. Nah, saya kira harus hentikannya kalau tidak nanti panjang, nanti aku jadi terlalu semangat lalu menyanyikan puji-puji yang tidak ada Ya, apakah Mama mau menyanyi sekarang? Silahkan Oma. Ya, silahkan Oma menyanyi untuk menutup sepatah dua patah kata Mama ini. Ya, aku nyanyi. Minum dulu ya, Mas ya. Ini tapi saya tidak bisa menyanyi ya. Yang menyanyi hati saya, jadi saya itu merasa tidak seperti Kak Bunga itu sebenarnya sudah bisa jadi guru musik ya. Maturnuun ya. Silahkan Oma maju ke depan. Di sini mau di sini Oma. Nyanyinya. Wah, enggak mau. Oh, mau di sini. Harus bersembunyi belakang layar. Lebih berani anaknya. Silahkan Oma. Mau nyanyi apa Oma? Bukan Oma akan engkau itu. Ya, Kemarin sendiri. menyanyi di dalam hati ya, nggak bisa tidur sampai jam 2 kok. Ya udah sekarang harus disaringkan nyanyiannya apa? Nyanyi. Suaranya Oma masih bagus hingga sekarang Bapak. Itu kan Oma bagusnya di sini Mas. Sini loh. ya, baik. Ini Nggak di pernah tengah. aku nyanyi, saya tuh nyanyinya sendirian kok. Iya. Ada Makanya sekarang suaranya yang terdengar. Ini ngomong-ngomong aku ya, lupa bawa sepatu. nggak usah. Barang sinyal kan terbuka. Tak suruh pakai sepatuku nggak mau. Ini wes terlalu bagus. Nyanyi apa ya? Kak Yordan, aku nyanyi apa? Sendirian. Ya kita terus sekarang. Ya Mama sendirian kan? Terlalu banyak. Jadi jangan tema ini harus tema. Coba adik ya. Tahu lah. Dia mau sepatu. Apa nanti aja ya? Sekarang Jadi aku ya sungguh indah Dia Yesus Dia ajaib Dia mulia Dia agung Dia cinta daku dan ampuniku bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, pujilah Yesus, berikan hormat dan kuasa dan Yesus Raja beri Dia yang mulia bareng yuk. Ya kita sama-sama Pak Adi bisa inting. Selamat datang Mbak Yani, Mas Dana silakan duduk di depan. Haleluya.
Ya, terima kasih Oma. Iya. Sudah ada yang mau disampaikan? Ya sedikit ini share dari orang tua ya. Untuk puji-pujian yang saya masih terbiasa Maranatha atau dari gereja Kristen Jawa. Kristen Jawa itu hikmat sekali. Bisa nangis karena lebih minor ya, untuk pujian itu. Kalau itu Maranatha itu seperti sudah doa saya. Selamat malam.